Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Fathan Alim Abdul Basit. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang hadis, yaitu dari segi kualitasnya. Simak videonya ya. Sebelum berlanjut kepada penjelasan hadis dari segi kualitasnya, ada baiknya kita mengerti apa itu hadis. Hadis adalah salah satu sumber dari 4 sumber hukum Islam yang disepakati para ulama. Dikutip dari buku Mami Ilmu Hadis oleh Asy-Syaikh Habdi, secara etimologis hadis dimaknai sebagai jadid, qorib, dan kabar. Jadid adalah lawan dari qadim yang artinya baru, sedangkan qorib artinya yang dekat dan yang belum lama terjadi. Sementara itu, kabar artinya warta, yaitu sesuatu yang percakapan dan dipindahkan dari seorang kepada seorang lainnya. Secara terminologis, hadis dimaknai sebagai ucapan dan segala perbuatan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Sedangkan secara bahasa, hadis berarti perkataan, percakapan, atau berbicara. Atau bisa di pengertian lainnya adalah segala ucapan, segala perbuatan, dan segala keadaan atau perilaku Nabi Muhammad SAW. Oke, selanjutnya setelah pengertian hadis, mari kita ke penjelasan selanjutnya, yaitu mengenai hadis sahih, hasan, dan hadis dhaif. Simak videonya. Dari pembagiannya, hadis dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama hadis dari segi kualitas dan yang kedua hadis dari segi kuantitas. Hadis dari segi kualitas sendiri yaitu ada hadis sahih, hasan, dan dhaif. Kemudian hadis dari segi kuantitas ada mutawatir, hadis ahad. Simak video selanjutnya. Hadis sahih. Kata sahih menurut bahasa berasal dari kata sahiha, ya sahihu, sohan, wa sahihatan, wa sohahan, yang menurut bahasa berarti yang disehat, yang selamat, dan yang benar atau yang sah. Para ulama biasa menyebut kata sahih ini sebagai lawan kata dari kata saqim, artinya sakit. Maka hadis sahih menurut bahasa berarti hadis yang sah, hadis yang sehat, atau hadis yang selamat. Hadis sahih didefinisikan oleh Ibnu As-Salah sebagai berikut. Hadis yang disandarkan kepada Nabi SAW yang sanadnya bersambung, diriwayatkan oleh perawi yang adil dan dobit hingga sampai akhir sanad, tidak ada kejanggalan atau tidak ada ilat. Menurut Ibnu Hajar Asqalani mendefinisikan lebih ringkas, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang adil, sempurna kesabitannya, bersambung sanadnya, tidak berilat dan tidak sad. Dari dua pengertian di atas, maka dapat kita pahami bahwa hadis sahih merupakan hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sanadnya bersambung, perawinya adil dan dobit, dan kecerdasannya tidak ada cacat atau rusak. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai syarat-syarat hadis sahih. Menurut ta'rif muhaditsin, maka dapat difahami bahwa suatu hadis dapat dikatakan sahih apabila telah memenuhi 5 syarat. Yang pertama sanadnya bersambung. Yang dimaksud sanad bersambung adalah tiap-tiap periwayatan dalam sanad hadis menerima periwayatan hadis dari periwayat terdekat sebelumnya. Keadaan ini berlangsung demikian sampai akhir sanad dan hadis itu. Jadi tidak ada hadis yang atau sanad yang terputus di tengah jalan. Jadi dari awal sampai akhir itu bersambung. Kemudian yang kedua, periwayatannya bersifat adil. Adil di sini adalah periwayat seorang muslim yang baligh, berakal, sehat, selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan maksiat. Kemudian yang ketiga, periwayatan bersifat dobit. Dobit adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya kapan saja ia menghendakinya. Yang keempat,
tidak janggal atau tadz adalah hadis yang tidak bertentangan dengan hadis lain dan sudah diketahui tinggi kualitas kesahihannya. Kemudian yang kelima, terhindar dari ilat atau cacat. Maksudnya adalah hadis yang tidak memiliki cacat yang disebabkan adanya hal-hal yang tidak baik yang kelihatannya samar-samar sehingga merusak hadis. Hadis sahih sendiri dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, hadis sahih li dzatihi dan hadis sahih li ghairihi. Simak video selanjutnya. Selanjutnya, pengertian hadis sahih li dzatihi. Hadis sahih li dzatihi ialah hadis sahih dengan sendirinya. Artinya, hadis sahih yang memiliki 5 syarat atau kriteria sebagaimana disebutkan pada persyaratan di atas tadi, atau hadis sahih ini adalah hadis yang melengkapi setinggi-tingginya sifat yang mengharuskan kita menerimanya. Jadi kebenaran dari hadis ini bisa disebut mutlak atau bisa dipercaya. Kemudian dengan demikian penyebutan hadis sahih li dzatihi dalam pemakaiannya sehari-hari pada dasarnya cukup memakai sebutan dengan hadis sahih. Adapun contoh hadis li dzatihi, hadis sahih li dzatihi yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, dasar pokok Islam itu ada 5 perkara. Yang pertama, mengakui tidak ada Tuhan selain Allah dan mengakui bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Kemudian menegakkan sholat sembahyang, membayar zakat, menunaikan puasa di bulan Ramadan, dan menunaikan ibadah haji. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian selanjutnya adalah pengertian hadis sahih li ghairihi. Yang dimaksud dengan hadis li ghairihi adalah hadis yang kesahihannya dibantu dengan keterangan lain. Hadis pada kategori ini pada mulanya memiliki kelemahan pada aspek kedobitannya sehingga dianggap tidak memenuhi syarat untuk dikategorikan sebagai hadis sahih. Contohnya adalah dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, sekiranya aku tidak menyusahkan umatku, tentulah aku menyuruh mereka bersungguh atau menyikat gigi di setiap mengerjakan sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Tirmizi. Jadi pada mulanya hadis ini berada di bawah tingkatan hadis sahih. Namun karena dibantu dengan riwayat-riwayat lain yang menguatkan hadis ini sehingga hadis ini naik tingkatannya menjadi hadis sahih li ghairihi. Oke, selanjutnya adalah kehujahan hadis sahih. Para ulama sependapat bahwa hadis ahad yang sahih dapat dijadikan hujah untuk menetapkan syariat Islam. Namun, mereka berbeda pendapat apabila hadis kategori ini dijadikan untuk menetapkan soal-soal akidah. Perbedaan di atas berpangkal pada perbedaan penilaian mereka tentang faedah yang diperoleh dari hadis ahad yang sahih, yaitu apakah hadis semacam ini memberi faedah qat'i sebagaimana hadis mutawatir. Maka hadis-hadis tersebut dapat dijadikan hujah untuk menetapkan masalah-masalah akidah. Akan tetapi yang menganggap hanya memberi faedah zoni, berarti hadis-hadis tersebut tidak dapat dijadikan hujah untuk menetapkan soal ini. Para ulama dalam hal ini berbeda pendapat sebagai berikut. Pertama, menurut sebagian ulama bahwa hadis sahih tidak memberi faedah qat'i sehingga tidak bisa dijadikan hujah untuk menetapkan soal akidah. Kemudian yang kedua, menurut An-Nawawi bahwa hadis-hadis sahih yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim memberikan kaidah qat'i. Selanjutnya yang ketiga, pendapat Ibnu Hazm bahwa semua hadis sahih memberikan faedah qat'i tanpa dibedakan apakah diriwayatkan oleh kedua ulama di atas atau bukan, jika memenuhi syarat kesahihannya adalah sama dalam memberikan faedahnya. Oke, selanjutnya pembahasan hadis hasan. Selanjutnya adalah pengertian hadis hasan.
Pengertian hadis hasan. Menurut pendapat Ibnu Hajar, hadis hasan adalah hadis yang dinukilkan oleh orang adil yang kurang kuat ingatannya, yang mutasil sanadnya tidak cacat dan tidak pula ganjil. Imam Tirmizi mengartikan hadis hasan sebagai berikut. Tiap-tiap hadis yang pada sanadnya tidak terdapat perawi yang tertuduh dusta, pada matanya tidak ada kejanggalan atau syad, dan hadis tersebut diriwayatkan pula melalui jalan lain. Dari uraian di atas maka dapat difahami bahwa hadis hasan tidak memperlihatkan kelemahan dalam sanadnya, kurang kesempurnaan hafalannya. Di samping itu pula hadis hasan hampir sama dengan hadis sahih. Perbedaannya hanya mengenai hafalan, di mana hadis hasan rawinya tidak kuat hafalannya atau kurang mendobit. Lanjut ke pembahasan syarat-syarat hadis hasan. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi bagi suatu hadis yang dikategorikan sebagai hadis hasan, yaitu yang pertama, para perawinya adil. Yang kedua, kedobitan perawinya di bawah perawi hadis sahih. Ketiga, sanad-sanadnya bersambung. Kemudian yang keempat, tidak terdapat kejanggalan atau syadz. Kemudian yang kelima, tidak mengandung ilat. Kemudian pembagian hadis hasan. Hadis hasan juga dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, hadis hasan li dzatihi dan hadis hasan li ghairihi. Simak penjelasan selanjutnya. Oke, yang pertama adalah hadis hasan li dzatihi. Hadis hasan li dzatihi adalah hadis yang hasan dengan sendirinya, yakni hadis yang telah memenuhi persyaratan dari 5 hadis hasan tadi. Menurut Ibnu As-Salah, pada hadis hasan li dzatihi, para perawinya terkenal kebaikannya, akan tetapi daya ingatnya atau daya kekuatan hafalannya belum sampai kepada derajat hafalan para perawi yang sahih. Contoh hadis hasan li dzatihi adalah sebagai berikut. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa menuntut ilmu pengetahuan karena selain Allah atau bertujuan selain Allah, maka tempatnya di dalam neraka. Baik, selanjutnya adalah penjelasan mengenai hadis hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi adalah hadis yang sanadnya tidak sepi dari seorang mustar, tak hanya keahliannya, bukan pelupa yang banyak salahnya, tidak tampak adanya sebab yang menjadikannya fasik, dan matan hadisnya adalah baik berdasarkan pernyataan yang semisal dan semakna dari sesuatu segi yang lain. Hadis hasan li ghairihi ialah hadis hasan yang bukan dengan sendirinya, artinya hadis yang menduduki kualitas hasan karena dibantu oleh keterangan hadis lain yang sanadnya hasan. Jadi hadis hasan yang pertama itu terangkat derajatnya oleh hadis yang kedua, dan yang pertama disebut hadis hasan. Contohnya adalah Rasulullah SAW bersabda, hak bagi seorang muslim mandi di hari Jumat hendak mengusap salah seorang dari mereka wangi-wangian keluarganya. Jika ia tidak memperoleh air pun cukup dengan wangi-wangian. Hadis riwayat Ahmad. Hadis yang menjadi hadis hasan li ghairihi karena dibantu hadis yang lain semakna dengannya atau karena banyak yang meriwayatkannya. Jadi seperti hadis sahih tadi, hadis sahih li ghairihi, jadi hasan li ghairihi ini juga sama. Yang awalnya bukan hasan, tapi karena terbantu oleh periwayatan-periwayatan lain, jadi membuat hadis ini naik derajatnya. Selanjutnya adalah kehujahan hadis hasan. Sebagaimana hadis sahih, menurut para ulama ahli hadis, bahwa hadis hasan, baik hasan li dzatihi maupun hasan li ghairihi, juga dapat dijadikan hujah untuk menetapkan suatu hukum. Harus diamalkan. Hanya saja terdapat perbedaan pandangan di antara mereka yang soal penempatan rutbah atau urutannya yang disebabkan oleh kualitasnya masing-masing. Selanjutnya ada hadis dhaif. Pengertian hadis dhaif. Kata dhaif menurut bahasa yang berarti lemah, sebagai lawan dari kata
qawi yang artinya kuat. Sebagai lawan dari kata sahih, kata dhaif secara bahasa berarti hadis yang lemah, yang sakit atau tidak kuat. Secara terminologis, para ulama mendefinisikan secara berbeda-beda. Akan tetapi, pada dasarnya mengandung maksud yang sama, yaitu pendapat An-Nawawi yang artinya yang menjelaskan hadis yang di dalamnya tidak terdapat syarat-syarat hadis sahih dan syarat-syarat hadis hasan. Selanjutnya, pembagian hadis dhaif. Hadis dhaif dibagi menjadi beberapa kategori. Yang kategori pertama adalah dhaif yang dari sudut sandaran matanya, maka dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, hadis mauquf, ialah hadis yang diriwayatkan dari para sahabat berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Kemudian hadis maqtu, ialah hadis yang diriwayatkan dari tabi'in berupa perkataan, perbuatan, dan takrirnya. Kemudian selanjutnya dhaif dari segi sudut matanya. Hadis sajj ialah hadis yang diriwayatkan oleh para perawi yang thiqah atau terpercaya, akan tetapi kandungan hadisnya bertentangan dengan kandungan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang lebih kuat kethiqahannya. Selanjutnya, yang ketiga adalah dhaif dari salah satu sudutnya, baik sanad maupun matan pada matan tersebut. Yang pertama adalah hadis maqlub, ialah hadis yang terjadi mukhalaf, menyatakan hadis lain disebabkan mendahulukan dan mengakhirkannya. Tukar menukar yang dikarenakan mendahulukan sesuatu pada satu dan mengakhirkan pada tempat lain, ada kalanya terjadi pada matan hadis dan ada kalanya terjadi pada sanad hadis. Kemudian yang kedua, hadis mudraf. Kata mudraf menurut bahasa artinya yang disisipkan. Secara terminologi, hadis mudraf ialah hadis yang di dalamnya terdapat sisipan atau tambahan. Kemudian yang ketiga adalah hadis musashaf. Hadis musashaf ialah hadis yang terdapat perbedaan dengan hadis yang diriwayatkan oleh thiqah, karena di dalamnya terdapat beberapa huruf yang diubah. Pengubahan ini juga bisa terjadi pada lafaz atau pada makna, sehingga maksud hadis menjadi jauh berbeda dari makna dan maksud semula. Kemudian selanjutnya adalah dhaif dari sudut matan dan sanadnya secara bersama-sama. Yang termasuk hadis dhaif dari sudut matan dan sanadnya bersama-sama yaitu yang pertama, hadis maudhu. Hadis yang sanadnya dari Rasulullah SAW secara dibuat-buat dan dusta, padahal beliau tidak mengatakan, melakukan, atau menetapkan. Kemudian hadis munkar, ialah hadis yang hanya diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang terpercaya atau jujur. Kemudian selanjutnya dhaif dari segi persambungan sanadnya. Hadis-hadis yang termasuk kategori dhaif atau lemah dari sudut persambungan sanadnya ialah hadis mursal, hadis munqati, hadis mu'dal, dan hadis mudallas. Hadis mursal ialah hadis yang gugur sanadnya setelah tabi'in. Yang dimaksud gugur di sini ialah nama sanad terakhir, yakni nama sahabat yang tidak disebutkan, padahal sahabat adalah orang yang pertama menerima hadis setelah Rasulullah SAW. Kedua adalah hadis munqati, ialah hadis yang gugur pada sanadnya seorang perawi atau pada sanad tersebut disebutkan seorang yang tidak dikenal namanya. Kemudian selanjutnya hadis mu'dal, hadis yang gugur dua sanadnya atau lebih secara berturut-turut, baik gugurnya itu antara sahabat dengan tabi'in atau antara tabi'in dengan tabi'in. Itu tadi adalah pengertian atau penjelasan mengenai hadis dari segi kualitasnya. Semoga teman-teman dapat memahaminya ya. Mohon maaf dari saya apabila ada salah kata atau perbuatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar ya. Dah.